Salam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Yesus dan dikasih. Kami sudah 3 hari di Timur Leste saudara. Saudara, pelayanan kita mulai dari Jakarta, Kupang, Atambua, Timur Leste. Di Timur Leste ini sudah 3 hari. Kita pelayanan di daerah-daerah rumah kumuh sampai kepada tempat-tempat yang elit kita layani semua ya. Tapi kami tidak lupa memberitakan kabar-kabar terbaru buat saudara. Nah, ini ada kabar terbaru ya. Rumah bos Yahya Sinwar dibom Israel. Ya, saudaraku yang sekasih, jadi setelah Ismail Haniyeh tewas yang 99% sudah jelas ya. Ini pelakunya Israel ya. Nah, sekarang penggantinya itu Yahya Sinwar. Yahya Sinwar juga rumahnya ini dibom. Saudara, siapapun yang coba mengganggu Israel itu nggak akan bisa lolos. Karena Israel ini memang dari mulanya ya, Israel ada itu sudah ditabiskan atau ditahirkan oleh Tuhan bahwa inilah anak sulungku. Keluaran 4 ayat 22. Dan Kejadian 27 ayat 29, barang siapa yang berkata Israel akan diberkati. Nah, jadi saudaraku yang sekasih, ini dari Sidonius ya. Saya akan bacakan ya. Rumah bos Hamas Yahya Sinwar dibom Israel. Dia lalu muncul dan duduk. Ya oke ya, terus ya saya percepat ya. Yahya Sinwar yang kini diangkat sebagai pemimpin Hamas pernah membuat rezim penjajah. Dikatakannya Israel penjajah. Oke, saya baca aja ya. Ya, penjaga Israel marah, malu dan kecewa sekaligus. Begini ceritanya. Pada 16 Mei 2021, rezim Israel mengebom rumah Yahya Sinwar di Khan Yunis dengan maksud untuk membunuhnya. Ya, media Ibrani dengan yakin melaporkan misi tersebut berhasil dan mereka lelah melenyapkan komandan lapangan Hamas ini. Ya, saudaraku yang sekasih, jadi Yahya Sinwar ini memang orangnya licin ya, sudah diburu lama ya, tapi belum kena ya. Namun beberapa hari kemudian Yahya Sinwar muncul kembali di lokasi yang dibom, berpose dengan duduk di sofanya sendiri dan mengambil foto ini. Tindakan tak terduga ini membuat berbagai faksi di rezim Israel sangat marah sekaligus malu dan kecewa. Jadi apa yang dilakukan Yahya Sinwar ini ya, ini membuat dia akan lebih cepat untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Kalau menurut saya, kenapa? Karena dia dibom nggak kena, malah sekarang dia menunjukkan foto duduk di sofa yang tempat dulu waktu dibom ya. Nah, Hamas mengumumkan telah memiliki Yahya Sinwar yang memimpin gerakan di dalam jalur Gaza sebagai pemimpin baru biro politik kelompok tersebut, menggantikan Haniyeh tentunya ya. Pemilihan itu diumumkan setelah pembunuhan Ismail Haniyeh bulan lalu di Tehran. Juru bicara Hamas, Osama Hamdan, mengatakan Sinwar dipilih dengan suara bulat sebagai pemimpin baru yang mencerminkan pemahaman gerakan tersebut tentang kebutuhan kelompok saat ini. Jadi Yahya Sinwar ini saudara, dia memang punya karisma ya, punya magnet untuk menarik orang-orang ya bisa mendukung dia, makanya dia menang dalam pemilihan kemarin ya untuk menggantikan Ismail Haniyeh yang tewas di tangan Israel. Dia menambahkan Sinwar selalu terlibat dalam negosiasi gencatan senjata dengan Israel. Gerakan Perlawanan Islam Hamas mengumumkan pemilihan Komandan Yahya Sinwar sebagai kepala biro politik gerakan tersebut menggantikan Komandan Ismail Haniyeh yang telah wafat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menerima. Ya, jadi saudara, ini banyak sekali ya, ada 2 sampai 3 ya ini.
saya baca ya, kalau lanjutin ada berita kelanjutannya ya. Nah, saya akan baca ya. Tapi saudara, ini karena kita di Timur Leste agak sulit sulit sinyal. Jadi saya akan jelaskan saja ya. Saudara, Yahya Sinwar ini sekarang menjadi pemimpin Hamas tertinggi pengganti Ismail Haniyeh. Dan Hamas terus berusaha ingin melenyapkan Israel dari muka bumi ini. Iran, Hezbollah, Houthi, dan juga jihad-jihad Islam Suriah, Irak itu juga mereka bergabung. Tetapi saya percaya Israel tidak akan bisa dilenyapkan. Karena firman-Nya berkata 2 Raja-Raja 14 ayat 27, Tuhan sendiri yang ngomong, aku tidak akan melenyapkan Israel dari muka bumi ini sampai selama-lamanya. Jadi pasti Israel tidak bisa dilenyapkan. Karena itu kita terus berdoa supaya Israel ini terus dalam perlindungan Tuhan. Kita berdoa, hadirat urapan kuasa-Mu bekerja, kami sehati berdoa untuk Israel tetap dalam perlindungan Yesus Kristus. Dan saudara Bapak sekalian, walaupun saya ada di Timor Leste, tapi gereja tanpa tembok satu pintu tetap berjalan. Ini dia ya. Pada anak jalanan, kita harus tetap konsisten ya, sekalipun Pak Gembala nggak ada, kita harus ibadah, doakan. Dan kita hanya membawa kuasa nama Yesus saja. Karena kita tahu kuasa-kuasa yang ada dalam dunia ini tunduk kepada kuasa Yesus Kristus Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ya Roh Allah luar biasa itu tetap ada pada kita. Berkobar menyala menyambar, tetap maju dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Hai, kok lagi gini? Oh, perutmu akhirnya kau lagi hamil, bukan? Oh, gitu ya. Mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Jadi ini nih ya, inilah tubuh ini. Di setan itu hinggaplah. Terus dia keluar. Dia pikir orang ini pasti berubah, pikirnya ya kan? Tentunya dia datang tetap bersih. Ya kan, tersapu rapi gitu loh. Dilihat nggak ada Yesus, ya kan? Dilihat dia lagi, mungkin nggak ada Yesus lagi. Akhirnya dikembali keluar, ambil teman-temannya lagi, ya kan? Ini firman bukan sekarang kalian dengar, sudah berkali-kali kalian dengar di telinga kalian, men, ya kan? Sudah berkali-kali. Tapi saya mengingatkan di sini ya. Jadi kita harus ada di dalam Kristus itu, amin. Jadi jangan sampai kita itu seperti ini. Setan itu kembali lagi membawa iblis lagi sampai berapa? Sampai 7 roh. Bahkan berlaksa-laksa. Memanggil teman-temannya. Ternyata kita itu tidak ada dalam Kristus. Sehingga orang itu menjadi apa di sini? Jauh lebih jahat. Kenapa seperti itu, saudara? Karena ada juga orang itu mau bertobat, tapi bertobatnya tidak benar. Mengandalkan kekuatannya. Dia pikir dia sudah bertobat, ternyata bukan. Haleluya. Kalau orang bertobat itu sesuai dengan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, perkataan firman, membangun roh setiap orang-orang, memperkatakan firman Tuhan, ya kan? Haleluya. Itu yang orang bertobat. Tapi orang bertobat dengan mengandalkan kekuatannya, itu hanya sementara. Haleluya. Hanya sementara. Ada badai langsung keok. Tidak berdiri dalam fondasi iman itu. Haleluya. Jadi kita sebagai orang yang benar di dalam Kristus, mari kita berdiri di dalam firman-Nya. Amin. Mari kita teguh di dalam firman-Nya. Karena hidup mati kita harus ada di tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab Yesus memiliki hidup kita. Amin. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita kembali ke firman. Kembali ke Yesus. Kalau kalian sudah menjauh ke Yesus, kembali kalian ke Yesus. Amin. Tidak cukup hanya di sini saja. Di rumah pun kalian harus menyembah Yesus. Haleluya.
berdoa puasa. Ya, seperti saya ini saudara, tidak gampang saya hadir tempat sini. Saya harus berdoa puasa. Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya nggak puasa, Jumat, Sabtu puasa lagi. Haleluya, saya harus mematikan kedagingan saya. Haleluya, karena aku tahu ketika aku berdoa puasa, Tuhan mengambil alih dari semua di tempat ini. Amin. Karena aku tidak mau dengan kesombonganku untuk memperkatakan firman di tempat ini. Tapi aku mau karena Yesus yang maunya di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sungguh berkegantungan dengan Tuhan. Kita harus butuh dengan Yesus. Karena kalau ketika kita butuh dengan Yesus, Yesus pasti hadir dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Suatu kali anak saya sakit. Ini anaknya. Ini anaknya. Dia sakit saudara. Saya bilang, kamu dikirikin saya nak. Iya mak, dikirikin. Tapi aku melihat ya, anakku kan ada 5 saudara. Anak pertama, 2, ketiga, 4, aku paham mereka. Dan anak kelima ini, dia hanya apa saudara? Dia memperkatakan yang luar biasa. Ketika aku merah banget, tau ya kalau setiap orang yang dikerik itu kalau merah banget, padam banget, seperti lebih parah lagi ya. Ya kan, sakitnya minta ampun ya kan. Dia manggil apa? Yesus, aku butuh engkau. Bayangin anak saya ngomong seperti itu. Kalian pernah begitu enggak? Saya juga pernah. Saya juga pernah. Paling, sakit banget kan gitu. Aduh sakit banget, nggak tahan gitu. Anak saya bilang, Yesus aku butuh engkau. Coba, saya krik lagi, saya krik, Yesus aku cinta kau. Ngeri gak? Sampai bapaknya bilang, kamu videoin dong. Dia bilang, mana bisa saya sempat videoin. Ini anaknya. Dia memperkatakan. Pelayanan. Saudara, bagi saudara bapak sekalian ingin mendukung pelayanan ini, lihat di deskripsi ya. Dan nomor-nomor yang tertera di sana. Dan kita terus akan melakukan tindakan-tindakan roh untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.